A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ditantang oleh salah satu lembaga ya. Entah ini adminnya atau siapa ini yang menghubungi saya tidak tahu. Yang jelas di sini akunnya adalah centang biru dan di sini beliau memberikan pertanyaan. Entah beliau atau mereka saya tidak paham, tapi di sini akun ini bernama Ponpes. Ini nama Ponpesnya yaitu Ponpes Darul Ulum Jombang. Pemegang admin ini bertanya kepada saya mengenai tersebar luasnya video saya menanggapi dialog antara UAS dan Kiai Idrus Ramli, yang dimana mereka berdua bertanya bak anak SD atau anak TK tentang kuasa Allah. Kalau Allah turun dari langit, siapa dong yang menduduki arsy? Kalau Allah beristiwa di atas arsy, lebih besar mana Allah sama arsy? Mempertanyakan kuasa Allah seolah-olah mereka tidak paham dengan kuasa Allah. Na'udzubillah. Dan di sini ketika saya membahas itu, banyak orang yang berkomentar kepada saya, termasuk akun ini. Saya tidak tahu dengan adminnya, karena beliau tidak memperkenalkan diri kepada saya, siapakah beliau yang ngechat saya ini. Maka di sini saya akan anggap kalau Anda adalah salah satu dari Ponpes ini. Entah guru atau apapun, saya tidak mikirin. Tapi pertanyaan Anda sangat ngelawak di sini. Sangat-sangat lucu. Coba kita langsung simak seperti apa pertanyaan dia. Beliau di sini memberikan penegasan kepada saya, teman-teman, yaitu istawa menurut para jumhur ulama itu kekuasaan, Mas. Jumhur ulama katanya. Ya Allah. Jumhur ulama mana? Jumhur ulama Aswaja? Atau jumhur ulama Sufi? Atau apa? Kalau Allah bertempat, berarti Allah disifati sebagai Tuhan yang masih membutuhkan bantuan. Ya, kita di sini garis bawahi ya. Allah butuh bantuan katanya kalau peristiwa. Butuh bantuan makhluknya. Yang dimana hal tersebut bertentangan dengan salah satu akidah 20. Mukhalafatu lil hawadis. Dulu juga saya menghafal ini, teman-teman. Saya juga menghafal 20 sifat ini. Dan di sini kita akan jawab satu persatu pertanyaannya, yaitu yang pertama, jumhur ulama itu mengartikan kekuasaan. Baik, yang pertama saya akan jawab. Kalau kalian menganggap istawa itu adalah menguasai, berarti kita bebas untuk mengartikan istawa itu di mana saja, ya. Allah istawa di atas gunung, Allah istawa di atas bumi, istawa di atas matahari, istawa di atas semut, istawa di atas gajah, istawa di atas kelinci, istawa di atas manusia. Pokoknya di atas segala ciptaannya. Itu namanya menguasai, begitu bukan? Terus yang kedua, kalau istawa memang diartikan sebagai menguasai, summastawa 'alal ars, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Setelah itu Allah beristiwa di atas ars. Di sini ada penegasan lagi, teman-teman. Kalau kalian mengartikan itu sebagai kekuasaan, maka lebih parah pemaknaannya. Allah Subhanahu wa taala selama menciptakan langit dan bumi, Allah ini belum beristiwa nih. Allah belum beristiwa di atas ars. Apakah ars itu ada penguasanya dulu? Di atas ars itu ada penguasa lain selain Allah? Coba kita artikan kalau istiwa maknanya menguasai. Sungguhnya Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian menguasai arsy. Seakan-akan sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sebelumnya tidak dikuasai oleh apa? Allah. Apakah arsy pernah tidak dikuasai oleh Allah? Apakah arsy pernah dikuasai oleh selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengalahkan sehingga Allah menguasai arsy? Makanya kalau diartikan istiwa dengan menguasai, ini juga artinya batil. Berarti seakan-akan arsy dulu belum dikuasai oleh Allah. Allah ciptakan langit dan bumi dulu 6 masa, setelah itu baru Allah menguasai apa? Arsy. Berarti batil. Takwil seperti itu salah. Ini kan semakin kacau lagi penerjemahannya. Seakan-akan Allah belum berkuasa di atas ars. Terus kalian yang berakidah seperti ini, maka kalian itu akan beranggapan Allah itu sama seperti makhluk apabila beristiwa di atas ars. Begitu bukan? Allah Maha melihat. Kita juga melihat. Apakah sama kita melihatnya dengan Allah? Tidak, ya. Ini namanya laisa kamislihi syai'un. Allah Maha melihat, kita juga melihat, sama-sama bisa melihat tapi berbeda. Allah mendengar, kita bisa mendengar, tapi pendengar kita berbeda dengan pendengaran Allah. Begitu. Jadi laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia dan tidak ada yang setara. Allah memberitakan sendiri kalau dirinya beristiwa di atas ars, kita tolak. Apa ini? Saya bukan membela akidah saya sendiri. Bukan saya sendiri ya. Kiai Maimun Zubair juga berpendapat seperti itu. Gus Baha juga seperti itu. A'agim juga begitu. Bukan cuma mereka, banyak. Dunia ini yang meyakini Allah beristiwa tuh banyak. Bukan cuma saya sendiri. Terus yang berikutnya, Allah butuh ars kalau dia beristiwa, katanya. No. Kalau Allah beristiwa, itu sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Allah ingin menciptakan matahari lagi, bebas. Allah ingin menciptakan bumi lagi seperti ini yang kita tempati, bebas. Allah ingin beristiwa, terserah Allah, teman-teman. Kita gak boleh ngatur. Gak bisa kita ngatur Allah. Kalau memang kalian ngotot ingin menyatakan Allah itu butuh tempat apabila dia beristiwa, sekarang saya tantang nih penghuni akun ini, Ponpes Darul Ulum Jombang nih, saya tantang.
Apakah bisa menjawab pertanyaan saya? Kalau kalian menganggap Allah beristiwa di atas ars, Allah itu butuh bantuan ars agar istiwa di sana, apakah ketika Allah menciptakan Jibril, mengutus Jibril ke dunia, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, apakah Allah butuh bantuan Jibril untuk menyampaikan wahyu itu? Jawab. Jawab. Terus yang kedua, apakah Allah tidak bisa untuk menyampaikan sendiri kepada Nabi Muhammad? Bisa, sangat-sangat bisa. Sebagaimana terjadi kepada Musa alaihi salam. Musa alaihi salam pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah. Ada kisahnya itu. Ya, jadi saya merasa kalau kalian itu menggunakan akal dalam menilai kekuasaan Allah. Kalian saja kepada wali majedub tidak menggunakan akal. Kepada wali-wali yang sakti mandraguna kalian nggak pakai akal. Terus pertanyaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 malaikat di samping kanan kiri Anda. Ini juga saya tanyakan di media sosial tapi tidak dia jawab. Ya, tidak dijawab. Allah menciptakan malaikat Raqib dan Atid di bahu kanan kiri kita untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Apakah Allah butuh catatan untuk melihat amal kita? Begitu. Ya, apakah Allah butuh catatan? Ayo kalau mau pakai akalnya. Akal yang dangkal itu, ya. Pokoknya akal kita itu dangkal. Nggak bisa kita mengukur kuasa Allah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh A'agim. Bagaimana ars itu tidak bisa dibayangkan oleh akal. Ini A'agim yang ngomong, bukan Harry Pras. Nanti kalian yang benci Harry Pras, pasti Harry Pras yang ngomong. Sebagaimanapun kalian memfitnah Harry Pras di media sosial, netizen yang cerdas akan nonton, akan menilai siapa yang di sini bermain dengan akalnya dan siapa yang bermain dengan retorika atau apalah itu. Karena kebanyakan dari kalian itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi sok pengen tampil dan ingin dipuji. Oh, pinter lo baca kitab lo. Oh, hebat lo baca kitab. Pemahaman nomor berapa? Gak tahu nomor berapa pemahaman. Terus di sini dipertegas teman-teman oleh ulama-ulama salaf, yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam Fiqh Al-Akbar, yaitu barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka ia kafir. Abu Hanifah yang ngomong, bukan Harry Pras. Nanti difitnah lagi. Oh, Harry Pras mengkafirkan orang yang meyakini Allah tidak di ars. Bukan Harry Pras, tapi Imam Abu Hanifah. Begitupun dilanjut oleh Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Biarkan itu begitu. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana istiwanya Allah. Kita fokus untuk mengimani saja. Itu kata Imam Malik. Kan simple. Simple. Tapi kalian bikin ribet, mikir pakai akal. Terus kalau Allah turun di Papua, bagaimana dengan yang di Sumatera? Bagaimana dengan yang Arab? Begitu katanya. Pakai akal kan? Iya, pakai akal. Mengukur kuasa Allah menggunakan akal. Tetapi kepada guru sekumpul yang dicium lututnya tidak komentar dia. Ya, Ustadz Adi Hidayat di Kalimantan itu ada wali min auliyaillah katanya, yaitu guru sekumpul. Guru sekumpul dicium lututnya, wah, sama Nabi Muhammad. Apakah antum percaya itu? Sedangkan kepada kekuasaan Allah bingung. Kalau Allah turun di Papua, bagaimana arsnya ditinggal? Kalau Allah turun di Amerika, bagaimana dengan yang di Arab? Aduh, bingung mikirin kuasa Allah jatuhnya. Disinilah jelas siapa yang sebenarnya di sini menggunakan akal di dalam menyikapi kuasa Allah. Kalau kita gak ribet kita mikirin kuasa Allah. Biarkan Allah mau ngapain saja bebas. Kita fokus untuk menjadi orang yang taat saja. Begitu. Allah, enggak. Harry Pras diserang dari mana-mana. Waduh, ya Allah. Hebat memang Harry Pras ya. Bisa diserang banyak santri. Allah. Semoga video ini bisa dijawab. Semoga dari kalangan kalian ada yang bisa menjawab ini dengan baik dan cermat. Begitu. Kan sudah saya sebut tadi di awal-awal pertanyaannya. Jadi kalau saya bisa memastikan kalian yang benci saya tidak akan mungkin nonton sampai detik akhir ini. Ya, jadi biarlah. Sengaja saya taruh paling depan tadi pertanyaannya agar kalian menjawab. Begitu.